Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir berkedalaman 80 cm melanda 3 kecamatan di Kutai Timur. Warga kesulitan beraktivitas. Belasan mobil digelapkan oleh 4 tersangka, yang 2 diantaranya berstatus sebagai aparatur sipil negara di Tarakan, Kalimantan Utara. Pekan Kebudayaan Daerah 2025 di Balikpapan berlangsung meriah. Banjir dengan ketinggian air hingga 80 cm melanda 3 kecamatan di Kutai Timur, yakni Muara Wahau, Kongbeng, dan Kecamatan Telen. Kondisi tersebut menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok serta mengirimkan peralatan keselamatan di lokasi banjir. BPBD menyebut banjir terjadi akibat curah hujan tinggi hingga menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap. Sebagian wilayah dilaporkan sudah mulai surut, namun sejumlah desa masih terendam. Nah sekarang lagi ada di Kecamatan Wahau, Kongbeng, dan Telen. Tapi ada di Kecamatan Wahau itu memang ada kemarin pertama ada 3 desa, Desa Dabek, Dialai, Benhes itu sudah surut juga karena hitungannya hari aja sih di situ. Kita tapi tetap siap, kami sudah koordinasi dengan pihak kecamatan, koordinasi dengan Manggala Agni yang ada posko di sana dengan TNI, Koramil juga sudah turun. Tadi foto terakhir udah surut Pak ya. Nah sekarang yang lagi ini ada desa di Marawahau, Desa Marawahau, Selahbing, Desa Longhea, Jakluai. Ini masih bertahan. Ini tim KS kita sudah turun nanti. Ini akan turun. Sekarang Pak ya udah siap ya? Udah ini berangkat dan membawa logistik yang diperlukan di sana serta peralatan untuk banjir. BPBD mengimbau warga di bagian hilir khususnya di Kecamatan Muara Bengkal, Muara Ancalong, dan Long Mesangat untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi luapan air sangat mungkin terjadi. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Api yang membakar bangunan berlantai 2 di Jalan Eri Suparjan, Samarinda Utara pada Senin malam cepat membesar. Untuk memadamkan api, petugas dan relawan pemadam kebakaran dikerahkan. Akan tetapi upaya ini tidak mudah, bahkan petugas dan relawan sempat diliputi kepanikan saat muncul percikan api dan ledakan saat dilakukan pemadaman. Petugas menyebut bangunan yang terbakar ini merupakan ruko berlantai 2. Untuk lantai dasar dijadikan sebagai warung makan dan konter HP, sedangkan lantai 2 menjadi tempat tinggal. Sepanjang proses pemadaman, petugas terkendala jalan yang sempit dan minimnya sumber air. Kita terima informasi 65 dari Puskom bahwa terjadi 65 di Eri Suparjan. Jadi langsung kita tanggapi dari posko 2, kita langsung turunkan. Yang terbakar apa ini Bang? Rumah warung lantai 2. Jadi di bawah warung makan. Ada berapa bangunan yang terbakar saat ini? Untuk kita perhatikan ini 1 bangunan aja. Kendala di lapangan Bang? Untuk jalur sempit dan minum air.
Berapa lama proses pemadaman? Hampir sekitar 30 menit, dan upaya di lapangan kita kendala tadi PLN sempat kabel putus berapi, anggota hampir tersengat, itu aja. Sejauh ini penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Untuk memastikan penyebabnya, Damkar menyerahkan proses penyelidikan kepada polisi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pesawat tipe CN-295 milik TNI Angkatan Udara inilah yang digunakan untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Seluruh bantuan diangkut melalui Pangkalan Udara atau Lanut Domber Balikpapan Selasa siang. Dan Lanut Domber menyatakan sebagian bantuan merupakan donasi dari masyarakat. Selanjutnya bantuan berupa makanan kering, baju layak pakai, hingga popok bayi itu diterbangkan ke posko bantuan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dari posko induk tersebut bantuan diterbangkan ke lokasi bencana untuk dibagikan kepada para korban. Kita rencananya akan mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera maupun di Aceh. Ini adalah hasil dari sumbangsi kita dari warga Lanut Domber dan masyarakat sekitar, yaitu berupa makanan, ada susu, ada beberapa pakaian. Dan mudah-mudahan ini nanti akan diterbangkan ke Halim, nanti akan dikumpulkan di posko Halim, selanjutnya nanti akan didistribusikan ke wilayah Sumatera maupun Aceh. Nanti tergantung dari posko Halim yang akan menentukan asesmen terhadap kebutuhan bahan makanan ini di lapangan nantinya. Lanut Domber masih membuka posko pengumpulan bantuan dan mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi guna meringankan beban para korban di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.